Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Safira Sofiana Putri dengan NIM 180202115 dari kelas Piwar 5D1 untuk kelas praktikum di mata kuliah Keuangan Internasional. Pada kesempatan hari ini, saya kelompok 4 mewakili teman-teman saya diantaranya Adnan Raflian Sindalubis dan Francisco Saverian Wahyu Tunggal. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan mengenai tugas sebelumnya, yaitu analisa studi kasus country risk di satu negara, kemudian kita analisis faktor yang menyebabkannya dan bagaimana dampaknya bagi bisnis internasional tersebut. Kami dari kelompok 4 menggunakan contoh kasus yaitu krisis Meksiko pada tahun 1980-an. Seperti kita ketahui, krisis utang pada dekade tahun 1980-an di Amerika Latin ini dimulai dari keputusan negara Meksiko untuk mengemplang utang luar negeri pada Agustus 1982. Hal ini dipicu oleh kombinasi faktor eksternal atau external shock dengan ketidakseimbangan makroekonomi di dalam negeri negara itu sendiri yang terjadi selama periode bom investasi beberapa tahun sebelumnya. Kami mengurai beberapa faktor eksternal yang meliputi diantaranya adalah yang pertama, merosotnya harga atau nilai tukar atau terms of trade untuk komoditas yang akan diekspor oleh negara Meksiko. Lalu yang kedua, terjadinya melonjaknya suku bunga untuk peminjaman atau pinjaman untuk dolar Amerika Serikat. Lalu yang ketiga, mengalami sebuah penurunan untuk skala global di bidang ekonomi. Selain tiga hal di atas, yang mendorong terjadinya krisis Meksiko pada tahun 1980-an adalah terjadinya ketidakseimbangan dalam skala makroekonomi di domestik yang dicerminkan oleh membengkaknya defisit fiskal dan nilai tukar mata uang yang overvaluasi atau bisa kita katakan dihargai terlalu tinggi sehingga berpeluang besar untuk mengalami koreksi ke bawah atau devaluasi. Selain itu, ada yang namanya salah urus atau mismanagement untuk aspek arus modal masuk. Dapat dilihat mungkin terutama dari lewat pemberian jaminan kurs, baik secara implisit maupun eksplisit, kepada debitor baik dalam bidang swasta maupun BUMN. Hal tersebut itu semua memperparah krisis di Meksiko pada tahun 1980-an. Krisis ini pada tahun 1980-an memberi dampak berupa country risk terhadap perusahaan di negara tersebut. Di antaranya, yang pertama, investor asing mencabut investasinya dikarenakan investor asing merasa sangat beresiko untuk menanam investasinya di negara tersebut dengan kondisi ekonomi yang mengalami krisis ini. Lalu yang kedua, mengalami pengurangan tenaga lokal. Tenaga lokal di sini adalah masyarakat dari Meksiko itu sendiri bagi perusahaan multinasional yang ada di negara Meksiko, sehingga mengalami tingkat pengangguran yang lumayan tinggi. Lalu yang ketiga, harga bahan baku produksi meningkat menyebabkan beban produksi pun semakin tinggi. Lalu yang keempat adalah arus kas perusahaan berubah menjadi negatif. Dan yang terakhir adalah harga-harga komoditas di Meksiko jatuh sekitar 31%. Selain dampak country risk terhadap perusahaan di negara tersebut, kita juga mengurai beberapa dampak country risk terhadap bisnis internasional. Ada dua. Yang pertama secara garis besar adalah suku bunga real ini jangka pendek Amerika Serikat meningkat sekitar 7% yang merupakan level tertinggi sejak Great Depression. Lalu yang kedua, adanya supply chain disruption atau resiko gangguan terhadap arus barang dan jasa ke dalam atau keluar dari suatu negara sehingga akibatnya tidak ketidakstabilan ekonomi maupun politik. Sekian dari kelompok 4. Dan saya Safira Sofiana Putri mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.